warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi hangat, bukan pantun. Kalau malam gua ngasih tahu kalau minum kopi hangat enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Yang saya hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita pada malam hari ini. Yang juga saya hormati dan muliakan para orang tua, para sesepuh, para tamu undangan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir berkumpul memenuhi undangan yang telah disampaikan dalam rangka memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Hendra Wijaya, Chandra Wijaya, Chandra. Mohon maaf karena saya nggak megang catatannya. Hujan ya? Itu bilang lebih besar. Belum. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita menjadi wasilah sebab dosa dan kesalahan almarhum diampuni segala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita niatkan, apa yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi juga dibisikin Ustaz ceramahnya jangan lama-lama. Aku keburu hujan. Saya teringat sebuah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah renungan buat kita, sebuah nasihat yang insya Allah hikmahnya kita bisa jadikan bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril." Kata beliau, datang kepada saya malaikat Jibril. Ini yang datang kepada Nabi malaikat Jibril beneran, bukan Jibrilan. Karena di Indonesia ini ada Jibrilan. Manusia ngaku sebagai Jibril. Indonesia emang ini rada aneh. Penduduk umat Islamnya paling banyak sedunia, cuma yang ngaku-ngaku ada aja. Ada orang ngaku Tuhan, dipercaya, pengikutnya ada aja lagi. Ada orang ngaku Jibril, dipercaya, pengikutnya banyak lagi. Ada orang ngaku Nabi, pengikutnya ada lagi yang mengakui. Padahal majelis taklim banyak, ceramah agama sering disampaikan bahwa saja tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Jibril bukan berbentuk manusia, apalagi Tuhan kita Allah. Makanya nih saya ngajak sekaligus bilangin dan ngingetin, majelis taklim banyak, guru ustadz dan ustazah yang ngajar masih pada hidup, tapi yang model-model ngaku nabi banyak, yang model-model ngaku Jibril ada, bahkan model-model ngaku Tuhan juga ada. Kenapa? Karena majelis taklimnya banyak, yang hadir dikit.
Ustadz dan ustazahnya banyak, cuma yang mau deketin guru dikit. Giliran majelis taklim aja yang datang segelintir orang. Coba giliran tasyakuran 17-an banyak apa kagak? Pak, banyakan mana yang hadir majelis taklim sama tasyakuran 17-an? Apalagi kalau 17-annya pakai ngundang dangdut, penuh. Nggak pakai diundang, rame. Jangan kata 17-an, orang nikahan pakai organ tunggal, kira-kira diundang nggak tuh sama tuan rumahnya? Hadirilah organ tunggal pernikahan anak saya, ada nggak undangannya? Nggak ada. Tapi kenapa yang hadir banyak? Giliran majelis taklim udah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Gurunya udah mulai ceramah, gurunya udah mulai membahas kitab, yang nongol segitu-gitunya. Pak, sambil makan silahkan biar gak tegak. Apaan? Kopi. Aki-aki bawa buntelan. Bikin kopi rada kentelan. Saya lanjutkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, datang kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan wasiat, ya Muhammad. Wasiat malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sekaligus juga merupakan wasiat buat kita. Apa kata beliau malaikat Jibril? Isma sita fa innaka mayyitun. Nasihat yang pertama, hiduplah engkau di muka bumi ini semaumu. Mau jadi apa kek terserah. Mau jadi pejabat monggo, mau jadi orang kaya enggak dilarang, mau jadi preman sebodoh teing, mau jadi orang ugal-ugalan terserah. Tapi Pak innaka mayyitun, ingat di ujung kehidupan kalian akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ini mohon maaf, yang kita haulkan malam hari ini saudara Chandra Wijaya, usianya berapa tahun meninggalnya? Berapa? 42 tahun. Muda apa tua? Kalau dilihat hitung-hitungannya masih tuaan saya. 42 tahun meninggal. Kalau boleh jujur, yang lebih 42 banyak gak di malam? Kakek ada 80. Tuh 82. Ada di mana? 67. Ente Pak Jono berapa tahun? Berapa? 28. Ya. Semua kita bakal mati. Mau umur berapapun ketentuan Allah pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, rela ataupun tidak rela, usia berapapun meninggal dunia. Mohon maaf kalau kita boleh milih, boleh ngomong kepada Allah, ya Allah, saya kalau mau meninggal entar-entaran aja dah, 60-70 kek. Pas giliran gigi saya udah banyak yang copot, makan udah kagak enak, apa-apa dah diambil nyawa saya. Kalau kita boleh milih, mungkin pengennya yang kayak gitu. Tapi masalahnya kematian nggak bisa kita pilih-pilih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Manusia nggak tahu apa yang bakal dia lakukan besok. Manusia juga nggak tahu di negeri mana dia bakal meninggal. Manusia juga nggak tahu kapan dan sebabnya apa dia meninggal dunia. Sehebat apapun dia, nggak bakal tahu. Semua kita bakal meninggal. Semua kita bakal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau hidup selagu-lagunya terserah. Pokoknya saya mau hidup sebebas-bebasnya saya, Ustaz, terserah. Saya nggak mau sholat, terserah. Nggak mau puasa, silahkan. Doyan maksiat, nggak apa-apa. Judi online, terserah lu. Tapi ingat, lu bakal mati. Nggak mau ke masjid, terserah. Nggak mau hadir majlis taklim, urusan lu. Tapi lu bakal mati. Mau doyan judi, silahkan. Doyan minum, silahkan. Doyan maksiat, silahkan. Doyan zina, silahkan. Doyan nipu, silahkan. Mau zalim sama orang, silahkan. Tapi lu bakal mati. Dan ketika masalahnya urusannya dengan mati, itu bukan urusan terakhir. Justru itu adalah urusan yang teramat berat awalnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika mengomentari tentang kuburan, kita kan sering lihat kuburan ya Pak. Pak, pada ngantuk rumahnya ini Pak. Sering lihat kuburan, lewat sering. Apa kata baginda Nabi ketika lihat dan lewat kuburan? Innahu akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Itu kuburan, pemakaman, gang lontar, gang Syarifah, Bangka 2, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kober, Gang Manggis, semuanya itu adalah tempat terakhir perjalanan manusia di dunia. Orang kaya masuk kuburan, mati juga. Orang sombong, mati masuk kuburan. Orang rajin ibadah, mati masuk kuburan. Rajin maksiat, mati masuk kuburan. Perjalanan terakhir kita di dunia kuburan. Suka ataupun gak suka, kita bakal masuk ke lubang tanah. Biarkan rumah kita lega, tingkat di dunia real estate, tinggal di pondok indah. Kalau meninggal dunia, masuk tanah, tempat kita terakhir. Tapi di saat yang bersamaan, wahia awwalu manzilin min manazilil akhirah, kuburan yang kita masuk di dalamnya setelah terbujur kaku adalah tempat pertama menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kata Nabi, siapa orang yang selamat, yang lulus dalam perjalanan masuk lubang kuburnya, maka perjalanan setelahnya lebih mudah dan lebih menyenangkan. Tapi siapa orang yang di dalam lubang kuburnya mendapatkan kesusahan, maka perjalanan ke akhirat setelahnya jauh lebih berat dan lebih susah. Yang rajin ibadah, perjalanannya lebih mudah dan menyenangkan. Yang rajin ke masjid, yang rajin majlis taklim, rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, sholat duha nggak tinggal, sedekah di mana-mana, perjalanan ke akhirat lebih mudah dan lebih gampang. Tapi yang subuhnya kesiangan, kan ada orang Islam yang subuhnya kesiangan, ada nggak? Orangnya yang mana? Yang kagak sholat subuh, ada nggak orang Islam kagak sholat subuh? Yang mana?
Yang sholat 5 waktunya ditinggalin demi kerjaan, dia tinggalin sholat 5 waktu. Demi tarikan, dia tinggalin sholat yang 5 waktu. Ada tuh teman saya, ini teman saya cerita teman saya ya. Teman saya narik ojek online. Iya, ojek online, saking semangatnya ngejar tarikan, gacor dia punya akun, nyangkut terus. Saking gacornya, masuk sholat zuhur, dia kagak sembahyang. Masuk sholat asar, dia tinggal. Masuk sholat maghrib, dia masih di jalanan. Yang penting tarikan gue gacor. Giliran tarikan kagak ada, nongolnya di masjid nunggunya. Ada yang begitu, nunggu tarikan di masjid, nunggu tarikan di musola. Giliran azan berkumandang masuk waktu sholat dia kagak sholat. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Di sini. Kenapa? Kita bakalan mati, Bang. Mau jadi orang sombong terserah. Biasanya yang sombong orang miskin atau orang kaya? Orang miskin apa yang mau disombongin? Awas nih. Kata Nabi Muhammad SAW, salasun, ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullah, di hari kiamat Allah nggak ajak ngomong. Wala yuzakihim, dosanya nggak diampunin. Wala yanzuru ilaihim, Allah nggak mau tengok sama orang tersebut. Siapa? Di antaranya orang miskin yang sombong. Kaya sombong, Allah nggak demen. Miskin sombong, lebih kagak demen. Udah miskin sombong lagi. Jalan nggak tapak tanah, garban sendal. Silakan kalau mau jadi orang sombong, tapi ingat, sesombong-sombongnya ente, setinggi-tinggi hatinya ente, masuk ke lubang kubur. Lubang kubur tuh tanah, entar juga bakal diinjek-injek orang. Coba dah, kalau lagi nguburin, tanah kita diinjek-injek gak? Diinjek-injek, ada gemes banget adiknya. Lu gemes banget, benci sama bang lu kagak, biar rata Pak Ustadz kuburannya. Mau ngapain jadi orang sombong? Sombong karena kekayaan, sombong karena pangkat dan jabatan. Kan ada orang yang punya pangkat, punya jabatan, sombong, ada nggak? Baru timbang jadi komandan Hansip aja sombong. Ada komandan Hansip di sini. Yang mana orangnya abang? Kalau abang mah kagak sombong, dia mah CS-an saya. Baru jadi ketua RT aja sombong. Ada ketua RT sombong? Ada RT mana? RT ada RT? Wah, ada RT. Ya teh, apa yang mau disombongin teh? Baru punya kontrakan banyak aja sombong. Ada nggak? Nggak ada sih orang kadang punya kontrakan. Terserah, mau sombong kayak lu mau belagu kayak, ingat lu bakalan mati. Kalau udah mati urusan panjang. Kalau udah mati, apa yang kita sombongin akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah pakaianku, yang boleh sombong aku, kata Allah.
Kalau Allah sombong pantas, kenapa? Allah nggak butuh orang lain. Allah sombong pantas, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, nggak perlu orang lain. Kita manusia sombong, lahiran aja kita ditolongin orang. Emang kalau kita sombong udah meninggal, jenazah kita berangkat sendiri ke kuburan? Butuh orang lain. Pak, bakalan mati kita. Jam berapa nih? Oh, di belakang udah ham-ham aja. Lanjut udah. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 12. Serius deh, sampai jam 12. Berapa duit? Bercanda ya. Yang kedua kata Nabi, wahbib masita fa innaka mubarikoh. Di dunia silahkan engkau cintai siapapun dan apapun, tapi ingat, dengan yang kamu cintai bakalan berpisah. Suami cinta kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya. Sesayang apapun, secinta apapun, bakalan pisah. Baik pisah hidup maupun pisah mati. Betul. Sayang kita sama istri kita, dia meninggal dunia. Betul. Sayang nggak? Pulang duluan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Gue bisa juga ternyata. Berasa ya? Cari lagi dah. Takut. Ya, rumah saya perangko banyak. Sayang kita sama anak kita. Suatu saat kita bakal pisah sama dia. Entah pisah hidup ataupun pisah mati meninggal dunia. Sayang kita sama harta kita, cinta kita sama harta, suatu saat bakalan pisah. Ini kan yang hadir di sini pada senang-senang banget sama duit, iya. Senang nggak sama duit? Nggak ada kita cari-cari. Udah ada kita simpen-simpen, terus kita kumpulin. Sayang kita, buktinya apa? Orang minta kita nggak kasih. Betul. Kenapa kita nggak kasih? Karena kita sayang, kita cinta sama duit. Tapi ingat, tuh duit bakalan pisah sama kita. Entah pisah karena hilang, pisah karena terpakai, ataupun pisah karena kita yang meninggal. Punya rumah, sayang kita sama rumah. Punya motor, kita kumpulin duit buat beli motor. Suatu saat kita akan pisah sama tuh motor. Bentuknya apapun tuh motor kita bakalan tinggalin. Punya RX King, ingat, Bang Fajar kan punya RX King ya Bang ya? Ingat, ente bakalan pisah sama tuh RX King. Udah bisa, udah laku, ya hilang. Rekam orang. Insya Allah ada gantinya Bang, tenang aja. Punya motor Ninja, kita sayang bakalan pisah. Punya motor NREX, kita sayang bakalan pisah. Punya motor ADP sekalipun, kita sayang bakalan pisah. Pisah karena hilang. Sedih nggak Pak? Hilangan motor? Bukan main. Mana banyak kenangannya tuh motor. Waktu ngelancong pacaran pertama pakai itu, di bawah pohon kemboja gelap-gelapan di dekat Stepi Kalibata tuh, gue tahu. Bakalan pisah, bakalan kita tinggalin.
Maka kata Nabi, harta nih makanan yang kita makan, bapak-bapak pada makan nih, makan jeruk, makan keripik, makan lembat, itu bakal jadi sampah dan busuk. Tapi kalau bapak-bapak punya hartanya bapak sedekahin, itu bakal nemenin kita terus sampai akhirat, bakal kekal. Apa yang bisa di dunia bisa kita kekalkan dengan cara sedekah. Maka jadi orang jangan pelit, jangan butut gasiran pantat kuning. Giliran buat nyawer dangdut aja, barber 10.000 terus, baru timbang dia begini doang sama biduan, terus Bang Jaja nyawer udah, nggak berhasil 200-300 ribu, kecil. Giliran panitia maulid Masjid Istiqomah datang, dia tutup pintu. 3 kali datang, amprokan kagak enak, ngasih juga, ngasih dah 5.000. Udah ngasihnya 5.000, tolong ya buat pahalanya buat keluarga saya, disebutin semua, ada 17 orang. Kata panitianya, jangan lupa ya datang tar maulidnya. Oh iya siap Pak RT. Yang main narikin Pak RT datang maulid berempat, bininya datang, dia datang, anaknya 2 datang berempat, berkatnya berapa? 4. Satu berkat 25.000 kali 4 100.000, nyumbangnya menang banyak dia. Bukan orang sini, bukan sono Ciganjur Selatan. Coba dulu 3-nya di sini. Yang terakhir, yang ketiga, karena yang belakang saya udah dehab terus. Yang ketiga, wa'mal masita fa innaka madziyun bi. Kerjain apa yang mau dah. Lu kagak sholat terserah, kagak ngaji terserah, kagak majlis salim terserah, gak puasa terserah, tapi ingat apa yang kita kerjain itu dicatat oleh Allah melalui malaikatnya, ada balasannya. Lu ngomongin orang terserah, tapi dicatat oleh Allah, ada balasannya. Lu fitnah orang, lu zolim sama orang, jahat sama orang, ada catatannya di sisi Allah, ada balasannya. Emang ada orang zolim? Banyak. Zolim dengan kata-katanya, zolim dengan perbuatannya, zolim dengan sifatnya, sehingga membuat orang sakit hati dengan kezolimannya. Dia gak minta balasan di dunia, balasannya di akhirat siap-siap. Termasuk zolim sama istri kita. Bang, sama istri suka zolim gak? Nongkrong di warung kopi ngaku lembur pernah? Pergi mancing ngakunya narik pernah? Hah? Pernah ya? Zolim tuh bang, zolim tuh. Ada duit 500.000 ngakunya cuma 70.000, zolim tuh bang. Habis Pak Ustadz, bini kita kalau kasih 500.000 dikasih semua habis, dikasih 300.000 habis, 500.000 habis. Ya lu kudu pinter, laki-laki gua ajarin. Punya duit 500.000, kasih bini 200, ya 300 lu umpetin. Gimana sih? Umpetinnya di mana Pak Ustadz? Selip-selipan panci kek? Saya jujur aja ya, saya nih di rumah saya kan banyak buku ya, banyak buku buat kita baca-baca. Itu kalau saya punya duit 1 juta, saya kasih istri saya 500.000, yang 500 gua umpetin di selipan kita. Tapi jangan bilang-bilang, saya selipin. Suatu ketika saya lagi pergi, bini saya beresin kitab, dapat tuh nemu tuh duit. Emang laki perempuan pintar nyari duit. Pulang saya ditanya sama bini saya, ya tadi aku lagi beres-beresin kitabnya berantakan banget. Itu ada duit ya 500.000, duit apaan ya? Oh itu duit sial.
Kok duit sial Pak Ustaz? Gua udah umpetin masih ketemu juga kan sial namanya itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, perayaan haul ini mengingatkan kita kematian. Kita bakalan mati dan setelah mati kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam istiqomah kita baik di dunia, baik di awal sampai akhir, sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhum. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura wa taqabbal ibadi tabarruka ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.